Oke, lanjut cuy di podcast monolog gue lagi. Kali ini gue mau ngomongin soal perumah tanggaan ya. Perumah tanggaan. Gue mau ngomongin soal biologis. Gue mau ngomongin soal seksual dalam rumah tangga ya. Seperti mungkin yang kita tahu lah ya. Seperti yang kita tahu bahwa ada banyak banget permasalahan rumah tangga orang itu yang salah satu permasalahannya adalah seksual. Yang mana mungkin memang seksual ini di dalam kepala masing-masing orang hal yang agak gak enak deh untuk dibicarakan gitu. Soal apa embel-embelnya gitu. Ada yang ngerasa canggung mungkin, ada yang merasa ya udah kita lakukan itu secara natural saja mungkin gitu. Yang mana kadang eh, menimbulkan banyak masalah ya, karena di mana seksual ini kadang-kadang juga berhubungan erat sama ego-ego kita ya, kayak mau ngajak atau mau diajak atau lagi capek dan segala macamnya. Ada drama-drama itu ya, ada intrik-intrik soal seksualitas ini yang sehingga kadang-kadang bisa menjadi masalah, bahkan masalahnya bisa lebar ya ketika tidak bicarakan, bahkan mungkin ada pasangan yang akhirnya mencari kebutuhan biologis seksual di luar sana yang akhirnya menimbulkan masalah, bahkan menimbulkan menimbulkan penyakit. Nah, gue nggak tahu sebagian dari kalian mungkin sudah pernah membaca artikel atau membaca eh, apa gitu, eh, buku gitu, atau lu udah belajar dari psikolog em, pasangan mungkin ya, gue nggak tahu, atau dokter spesialis ya gitu soal seksual gitu, mungkin gue nggak tahu ya. Mungkin udah pernah, gue nggak tahu gimana, tapi saat menjalaninya gue menemukan apa ya, menemukan teori gue sendiri yang walaupun memang sampai saat ini belum coba gue praktekkan. Gue pengen mempraktekkan tapi mungkin belum, karena gue juga belum terlalu lama menemukan teori ini. Mungkin kalau lo cocok dan sepakat dengan teori yang gue dapat ini, lo bisa uh, praktekin di dalam kehidupan berkeluarga lo. Kan kita lihat pada umumnya, nggak tahu ya, kayaknya gue ngerasa seksual dalam rumah tangga itu seanunya kita aja ya, sepengen ngajak, habis itu misalnya capek lupa seminggu enggak. Kadang perempuan agak malu-malu juga buat ngajak walaupun dia menginginkannya gitu. Pada umumnya nih ya, pada umumnya dominannya ada di laki-laki kapan dia ngajak akhirnya terjadi. Emang ada sih perempuan yang aktif untuk mengajak terus, walau kadang suaminya lupa, dia eh, yang mengajak gitu. Tapi pada faktanya lebih banyak yang laki-laki. Yang mana laki-laki kadang banyak capeknya atau kadang banyak lupanya, kadang ya gitu-gitulah ya. Drama-drama seperti itu. Nah, teori yang gue punya ini gue dapat dari ucapan, mungkin ucapan dokter ya kali ya, secara biologis gitu. Nah, mungkin lu juga pernah dengar bahwa kalau seseorang sudah menikah, maka seks sudah menjadi kebutuhan. Oke? Bukan keinginan ya, bukan keinginan, bukan hal-hal yang itu. Mungkin kalau lu masih remaja atau lu masih belum menikah mau melakukan aneh-aneh ya mungkin iya. Tapi katanya kalau lu sudah menikah, seks itu menjadi kebutuhan biologis. Nah, berangkat dari premis itu, gue menganggap kalau seks adalah kebutuhan, maka dia sama kayak hal-hal lain yang sifatnya kebutuhan. Misalnya makan. Makan itu kan kebutuhan kita ya, bukan keinginan ya. Kita memang butuh makan. Kalau nggak makan, ya lu tau lah. Nah, ada yang makan 3 kali sehari, ada yang 2 kali sehari, ada yang ya gitu-gitu. Cuman diatur secara teratur kapan waktunya, makannya apa, gimana dan segala macamnya. Karena itu kebutuhan.
Kalau dia lewat atau dia lalai atau apa akan menyebabkan hal-hal yang tidak enak ya. Gue ambil aja, anggap aja 3 kali sehari. Misalnya lu yang orang yang sarapan, makan siang, makan malam, sarapan, makan siang, makan malam. Nah kebutuhan itu kan harus diatur, kebutuhan itu kan harus dijadwal. Dia nggak cek 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 satu cek satu cek 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 cek. Nah dia dia cek cek. Nah, dia itu bukan ketika lu lapar baru lu makan. Misalnya lu nggak lapar, nunggu jam 9 gitu. Gak bisa, kadang nanti bisa jadi telat atau lu bisa jadi lu bisa jadi apa dan segala macam. Nah kalau kebutuhan itu bagusnya memang diatur. Makan dia nggak nunggu lapar, udah nunggu ya udah sesuai dengan jamnya aja. Nah berangkat dari situ, gue merasa kalau seks adalah kebutuhan ketika kita sudah menikah, maka jadwalnya harus diatur. Ini yang gue percaya. Gue nggak tahu lo mau mengaturnya gimana sesuai dengan kedokteran, biologis, agama atau apapun itu, atau kebutuhan kerjaan lo, kehidupan sehari lo. Gue merasa seks harus diatur. Misal kita ambil aja kita mau berhubungan seks dalam sebulan 10 kali. Maka kita harus punya jadwal bahwa 3 kali sehari kita harus kita jadwalkan untuk melakukan hubungan seks. Misalnya melakukan hubungan seks libur-libur, melakukan hubungan seks libur-libur, melakukan hubungan seks libur-libur. Ya gitu ya. Itu harus jadwal yang disepakati berdua bahwa kita sama-sama tahu bahwa di jadwal itu kita punya jadwal untuk melakukan hubungan seks. Menurut gue kalau seks sudah jadi kebutuhan, maka dia akan jadi kebiasaan itu, maka dia emang harus dijadwalkan sebagai rutinitas. Gue percaya itu akan membawa dampak bagus dalam kehidupan lu. Lu gak akan kekurangan, lu gak akan kelebihan, lu gak bakal ya gimana-gimana karena itu menjadi sesuatu kebutuhan buat. Terus mungkin lu bertanya gimana kalau di jadwal itu karena kita tidak mau melakukannya atau kita sedang capek banget. Nah, berdasarkan kesepakatan berdua mungkin kalian bisa bilang kayaknya kita nggak dulu ya, besok aja kita sama-sama capek. Nah, itu tidak melakukannya berdasarkan kesepakatan berdua sehingga tidak ada timbul-timbul di dalam kok dia nggak mau ya, kok dia nggak, gue lagi butuh dia nggak melayani ya, gue lagi pengen dia nggak, giliran dia aja ntar. Jadi nggak ada timbul perasaan-perasaan itu. Misalnya lu pengen dalam sebulan 15 kali, lu bisa 2 hari sekali melakukan libur. Lu bikin jadwalnya, walaupun misalnya nanti ada di hari-hari itu tidak dilakukan karena sesuatu, tapi itu berdasarkan kesepakatan berdua. Sehingga tidak ada timbul-timbul kayak, mana sih udah pengen juga malah capek, gimana sih malah tidur dan segala macam. Nah, gue omongin itu kepada istri gue dan dia ngerasa ya juga ya, kayak ada benernya deh itu, kayak ada oke-nya juga deh itu dijadwalkan, bener deh kayaknya. Nah cuman memang gue berdua belum sepakat untuk mengatur jadwalnya untuk berapa kali kita sebulan dan gimana itunya. Gue rasa ketika gue udah sepakat nanti untuk membuatnya, I think itu akan jauh lebih baik dari sebelumnya menurut gue. Kalau sebelumnya kan ujung-ujungnya kita aja, kita pengen, kita nggak pengen, kadang bisa lama, kadang kalau lagi itu bisa sekarang tahu-tahu besok gitu. Gue rasa itu bisa menjadi solusi yang lebih bagus untuk teman-teman yang punya apa ya, perdebatan atau permasalahan seksual dalam rumah tangga, sehingga ngebuat itu jadi kebiasaan yang kalian akan tetap melakukan di keadaan yang gimana pun. Ya kita lagi bete juga kalau waktunya makan ya makan ya. Iya ya, karena takut sakit juga. Nah gue ngerasa seksual harus jadi kebutuhan yang lu tahu ini kebutuhan buat diri lu, kalau nggak dilakuin itu tidak baik.
Sehingga gue ngerasa hubungan lo sama pasangan lo akan menjadi lebih baik. Gue nggak tahu apakah kalian setuju dengan teori gue ini. Silahkan komentar di bawah atau mungkin kalian punya teori sendiri yang bisa kalian share buat orang-orang dan bisa gue share lagi lewat video mungkin. Thank you. Komen cuy.